Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Yang pertama, kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Bumi kita ini dilapisi oleh atmosfer. Di atmosfer terdapat banyak gas-gas rumah kaca seperti sepulus air, karbon dioksida, metana, dan sebagainya. Ketika bumi mendapatkan energi panas dari matahari, maka bumi akan menjadi hangat. Sebagian energi panas matahari akan diserap oleh bumi, sebagian lagi akan dipantulkan, dan sebagian akan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, disinilah efek rumah kaca akan terjadi, yaitu proses pemanasan yang alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu ini memerangkap panas di bumi. Dan efek rumah kaca ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi, karena tanpa gas-gas tersebut, kehidupan di bumi tidak akan menjadi ada. Jika tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu permukaan bumi dapat mencapai minus 18 derajat Celcius, berarti bumi akan menjadi sangat dingin. Dalam jumlah normal, keberadaan rumah kaca ini mendukung berlangsungnya kehidupan di bumi. Namun, penduduk bumi semakin padat, aktivitasnya semakin tinggi. Secara tidak langsung, kita melakukan hal-hal yang menambah panasnya bumi. Misalnya aktivitas kita sehari-hari, seperti memasak, naik kendaraan bermotor, penggunaan listrik tiap hari, bahkan kegiatan industri-industri besar. Hal ini akan meningkatkan suhu bumi secara tidak wajar dan disebut pemanasan global atau global warming. Pemanasan global merupakan fenomena atau proses naiknya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi secara bertahap. Pemanasan global ini dapat memicu terjadinya perubahan iklim di bumi. Yuk kita lihat sekarang apa penyebab pemanasan global. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa bumi kita itu secara alami sudah terjadi efek rumah kaca. Namun, aktivitas manusia akan menambah panasnya bumi. Itulah yang menyebabkan bumi semakin panas. Penyebabnya yang pertama yaitu emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua yaitu emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga yaitu emisi atau pengeluaran metana dari hewan dan lahan pertanian. Yang keempat yaitu deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima yaitu penggunaan AC kulkas akan menghasilkan CO2 di udara yang akan menambah pemanasan global. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Selanjutnya yaitu dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia di bumi. Dampak pemanasan global yang pertama adalah temperatur bumi yang semakin tinggi. Meningkatnya suhu permukaan bumi dalam kurun waktu 1 abad terakhir telah mengubah cuaca dan iklim di berbagai wilayah bumi. Tingginya temperatur bumi menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tapi masing-masing wilayah bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga yaitu mencairnya es yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Yang keempat yaitu hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang menyatakan bahwa
Dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Yang kelima yaitu kepunahan spesies yang semakin luas. Sebagai contoh misalnya beruang kutub di kutub utara. Yang keenam yaitu gagalnya panen secara besar-besaran. Dan yang terakhir yaitu penipisan lapisan ozon. Agar pemanasan global ini tidak terjadi semakin parah, maka ada upaya-upaya menanggulangi pemanasan global. Upaya penanggulangan pemanasan global yang pertama yaitu menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Indonesia melalui Menteri ESDM atau Energi Sumber Daya Mineral sudah bertekad mencari terobosan baru, yaitu dengan pemanfaatan biogas sebagai pengganti penggunaan bahan bakar fosil atau batu bara untuk pembangkit listrik dan industri. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga yaitu mengurangi deforestation. Dan yang keempat yaitu mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Serta yang terakhir yaitu mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Terima kasih telah menonton video ini. Yuk kita selamatkan bumi kita dengan melakukan aktivitas sehari-hari yang lebih cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.